Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup plasmodium dalam tubuh. Malaria merupakan penyakit demam pada manusia yang bisa menyebabkan kematian. Malaria ditularkan oleh parasit darah bernama Plasmodium sp atau penyebab penyakit malaria. Malaria disebabkan parasit Plasmodium yang menular ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles. Hal tersebut membuat Plasmodium sp memiliki dua inang, sehingga penyebab penyakit malaria juga terjadi di dua tempat, yaitu tubuh manusia. Nyamuk Anopheles secara garis besar terdiri dari fase Schizoni praerythrozik atau Schizogoni erythrozik dan sporogoni. Inilah siklus dan perkembangan virus siklus hidup Plasmodium sp dalam tubuh manusia. Nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi Plasmodium sp menggigit manusia untuk minum darah. Ketika minum darah, nyamuk akan menyuntikkan air liurnya yang terinfeksi, sehingga sporozoid Plasmodium masuk ke dalam darah manusia. Sporozoid tersebut kemudian akan menyerang sel hati manusia. Selanjutnya, Maria Weissenel virus sporozoid yang masuk ke sel hati membelah diri menjadi schizon dalam 6 hingga 7 hari. Schizon kemudian pecah dan menghasilkan sekitar 40.000 merozoid atau Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale dalam bertahan di dalam sel hati lebih lama sebelum menyerang aliran darah seorang yang terinfeksi, sehingga orang tersebut baru berserang malaria setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah terinfeksi nyamuk Aedes aegypti penyebab DPT. Merozoid kemudian akan meninggalkan hati dan dilepaskan ke arah aliran darah. Target serangan selanjutnya adalah sel darah merah. Di dalam sel darah merah, inti terjadinya fase Schizon erythrozik, di mana terjadi perbentukan cincin yang kemudian terjadi trofozoid lalu menjadi schizon. Schizon akan runtuh dan menjadi merozoid baru, sehingga saat sel darah merah pecah, merozoid ini akan menyerang sel darah merah lainnya yang masih sehat dan mengulangi kembali tahap. Pada saat inilah gejala mulai muncul pada orang terinfeksi. Trofozoid pada tahap 5 akan membentuk gametosit jantan dan betina. Gametosit berbentuk menyerupai pisang atau bulat sabit. Jika ada nyamuk Anopheles yang menggigit orang dengan malaria, gametosit jantan dan betina akan ikut tertelan saat nyamuk menghisap darah. Pada saat inilah Plasmodium sp memulai siklus hidup dalam tubuh nyamuk yang disebut dengan fase sporogoni, jenis nyamuk menghisap darah manusia. Dalam tubuh nyamuk Anopheles, gametosit jantan dan betina kemudian akan matang dan membentuk mikrogamet dan makrogamet. Perubahan ini memerlukan waktu yang berbeda-beda tergantung pada spesies Plasmodiumnya. Terjadi proses peleburan gamet atau reproduksi seksual antara mikrogamet dan makrogamet, sehingga menghasilkan zigot yang dinamakan
ookinet. Ookinet kemudian menyerang dinding usus tengah dari nyamuk dan berkembang menjadi suatu bentuk yang dinamakan ookista. Di dalam ookista, ookinet kemudian tumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan sporozoid. Sporozoid tersebut kemudian akan menyerang ke kelenjar air liur nyamuk dan siap menginfeksi manusia yang tergigit nyamuk tersebut. Mungkin sekian dari saya. Sekian dari pemaparan siklus hidup Plasmodium dalam tubuh manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.